Halo semua, aku Makfani, teman belajar biologi. Kali ini, aku akan menemani kamu untuk belajar biologi bersama-sama. Kali ini, kita akan membahas apa ya? Kali ini kita akan membahas tentang materi pembelahan sel yang dipelajari oleh anak SMA kelas 12, mata pelajaran biologi. Oke, sebelum kita membahas tentang pembelahan sel itu lebih dalam lagi, kita harus mengetahui dulu nih, apa saja sih yang akan kita pelajari? Aku menyediakan peta konsep untuk gambarannya nih. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pembelahan sel. Lalu, macam-macam pembelahan sel. Ada 3 macam nih teman-teman. Yang pertama yaitu amitosis, yaitu terjadi pembelahan sel pada bakteri, amoeba, atau organisme bersel satu atau lebih dikenal sebagai organisme uniseluler. Yang kedua yaitu mitosis, yang terjadi pembelahan pada sel pertumbuhan atau regenerasi sel-sel tubuh. Yang ketiga yaitu meiosis, terjadi pada sel gamet atau kelamin, biasanya pada pria disebut spermatogenesis atau pembentukan sel sperma, dan pada wanita disebut oogenesis, pembentukan sel ovum. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu pembelahan sel? Nah, pengertian dari pembelahan sel itu adalah proses perbanyakan sel, di mana sel itu awalnya 1 menjadi 2. Nah, untuk proses pembelahan sel ini dibagi atas 2 tahapan. Ada yang amitotik dan ada yang mitotik. Di mana amitotik ini yang sudah dijelaskan bahwa amitotik ini sama dengan proses pembelahan secara amitosis. Dan yang mitotik ini termasuk dalam pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, untuk lebih jelasnya akan aku jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pembelahan sel secara amitotik, yaitu kita samakan dengan amitosis ya, di mana mitotik ini adalah pembelahan sel secara langsung tanpa adanya tahapan lebih lanjut. Contohnya yaitu pembelahan biner pada bakteri. Nah, di sini sudah disajikan gambar contoh dari pembelahan sel secara amitotik, di mana yang pertama ini tidak ada proses tertentu, jadi tidak ada proses lebih banyak seperti meiosis dan mitosis ya teman-teman. Jadi yang pertama yaitu inti membelah jadi 2, lalu sitoplasma membelah menjadi 2 dan membrannya akan terpisah nih teman-teman, sehingga terbentuknya lah sel yang baru, yang awalnya tadi hanya 1 membelah menjadi 2. Yang kedua yaitu pembelahan secara mitotik yang sudah dijelaskan ya, kalau pembelahan mitotik ini terjadi hanya pada meiosis dan mitosis, di mana pembelahan sel ini secara tidak langsung dan melalui tahapan-tahapan lebih banyak dibandingkan dengan amitotik. Nah, sebelum kita mengetahui nih tentang pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, nah dalam pembelahan sel juga terdapat siklus nih teman-teman. Apa saja sih siklusnya? Nah, mari kita tuntaskan. Yang pertama yaitu siklus sel, di mana siklus sel ini adalah proses tahapan dari pembelahan sel. Yang pertama yaitu interfase, di mana interfase ini adalah proses penimbunan atau persiapan sel membelah diri, di mana proses ini adalah paling lama selama 23 jam, di mana persiapan ini terbagi atas 3 tahapan. Ada G1 yaitu growth, artinya pertumbuhan, di mana proses pertamanya volume, yaitu kedua sintesis atau dilambangkan huruf S, yaitu proses replikasi DNA dan sintesis protein, dan yang ketiga yaitu G2, yaitu proses pembuatan organel sel anakan. Di sini kalian bisa lihat ya antara siklus interfase dan siklus dari mitosis dan meiosis. Kelihatan ya kalau di sini interfase ini lebih lama dibandingkan dengan proses mitosis dan meiosis. Nah, di sini terlihat dalam interfase ini adalah nukleusnya tampak jelas, tetapi kromosomnya masih terbentuk benang-benang kromatin, sehingga di sini masih ada penimbunan energi dan persiapan untuk proses pembelahan selanjutnya, yaitu pada tahap meiosis dan mitosis. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ya, karena dalam pembelahan mitosis dan meiosis itu terjadi perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu tahap mitosis, di mana mitosis ini adalah terjadi pada sel tubuh, di mana melalui satu pembelahan akan menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid.
yang sama dengan induknya. Jadi ini bertujuan dalam mitosis ini adalah memperbanyak jumlah sel tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Di sini kalian bisa lihat ya proses dalam mitosis. Yang pertama interfasenya, sel kromosom kromatinnya masih menyatu. Lalu ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kita akan tuntaskan nih ya teman-teman. Di mana mitosis ini terbagi atas 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, dalam profase ini, yaitu benang kromatinnya membadat dan menebal dengan membentuk kromosom. Bisa dilihat ya, kromosom menggandakan lengan dengan membentuk sistem kromatid, stereo menuju kutub-kutub berlawanan, dan membran inti menghilang. Bisa dilihat ya, bahwa lengan-lengannya sudah mulai terpisah, di mana kromatinnya memadat dan menebal dengan membentuk kromosom. Yang tadinya awalnya kromatinnya ini hanya awal kromatin, tidak membentuk kromosom. Lalu kromosom akan menggandakan lengan dengan membentuk sistem kromatin, yang dimana tadi lengannya hanya 2 bisa terbagi menjadi 4. Nah, lalu sentriol ini menuju kutub-kutub berlawanan, jadi saling berlawanan ya teman-teman. Jadi kelihatan ya, sudah ada perbedaan dari interfase jadi profase. Lalu yang kedua yaitu metafase, di mana metafase ini adalah kromosomnya berbaris satu persatu di bidang ekuator, di mana ekuator ini artinya tengah. Jadi tadinya hanya di pinggir, sekarang menjadi tengah. Lalu sentromer terikat pada benang spindel. Nah, benang-benangnya sudah terlihat ya teman-teman, seperti yang garis terputus-putus membentuk seperti lingkaran. Nah, lalu ketiga yaitu anafase, di mana anafase ini adalah sister kromatidnya sudah terpisah nih teman-teman, yang tadinya hanya menyatu ya, jadi terpisah. Lalu ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub berlawanan. Nah, jadi sudah mulai terbentuk nih teman-teman, sudah mulai akan melepaskan membran intinya. Nah, lalu tahap yang terakhir yaitu telofase, di mana membran intinya sudah mulai terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis, yaitu pemisahan sitoplasma yang tadinya menyatu menjadi terpisah menjadi 2 bagian. Lalu selanjutnya meiosis. Nah, meiosis ini terjadi pada sel kelamin atau disebutnya gamet, di mana perbedaannya adalah melalui 2 kali pembelahan, di mana tadi pembelahan mitosis hanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaan dari meiosis ini terjadi 2 tahap yang menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid dan beda dengan induknya. Kalau mitosis tadi sama dengan induknya, tapi meiosis ini berbeda. Nah, ini tujuan untuk meiosis ini apa sih teman-teman? Nah, tujuannya ini untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Nah, bisa dilihat ya gambar-gambarnya teman-teman, di mana terdapat tahap meiosis 1, di mana ada interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Di mana dalam telofase 1 ini tanpa ada interfase lagi nih teman-teman. Jadi setelah kinesis langsung ke interkinesis, lalu langsung ke tahap telofase kedua, anafase kedua, metafase kedua, profase kedua, dan terakhir itu sel yang akan menjadi haploid. Nah, dalam profase 1 ini terjadi pembentukan dalam bentuk kromatin ya. Jadi yang pertama itu disebut leptoten, di mana yang pertama lihat teman-teman lihat kan, kromatin ini menebal membentuk kromosom. Dan yang kedua zigoten. Di zigoten ini kromatinnya mulai mengganda nih teman-teman, yang tadinya menyatu jadi mengganda dua-duanya. Terus yang ketiga yaitu pakiten. Yang pakiten ini disebutnya kromosom homolog. Jadi homolog itu saling berkaitan berbentuk tetrat. Bisa dilihat ya teman-teman, sudah mulai menyatu tapi bersifatnya homolog, bukan heterogen atau gimana. Nah, lalu 4 diploten, di mana sudah terjadi proses pindah silang yang tadinya sama jadi berbeda. Nah, lalu ada crossing over ya. Nah, di kelima yaitu diakinesis, di mana setelah crossing overnya selesai, membran intinya akan menghilang. Bisa dilihat ya dari leptoten, pakiten, zigoten juga sudah mulai perbedaan, sehingga terjadi pembelahan secara anakan. Lalu dalam meiosis 1 ini sudah terlihat ya, profase 1 sudah terjadi dijelaskan ya, bahwa profase 1 ini kromatinnya sudah menambal dan membentuk kromosom. Nah, metafase kromosom homolognya sudah mulai berbaris nih di bidang ekuator. Nah, jadi perbedaannya kan dia tadi yang mitosis kan itu kan cuma 1. Nah, kalau di metafase ini ada 2. Nah, dan anafase 1 kromosom homolognya terpisah ditarik benang spindel menuju kutub berlawanan.
Dan yang telofase 1, sitokinesisnya menghasilkan 2 sel anakan haploid. Sudah jelas ya. Nah, dalam telofase ini sudah mulai diproses lagi nih teman-teman, yang tadinya setelah kinesis langsung ke profase 2. Di mana dalam meiosis kedua ini, kromatinnya sudah mulai menebal, membentuk kromosom dan membran intinya menghilang. Metafase yang kedua, yaitu kromosom homolog itu sudah berbaris satu persatu di bidang akuator masing-masing. Dan anafase, itu sistem kromatidnya sudah mulai terpisah, ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Dan yang keempat, yaitu telofase 2, sitokinesisnya itu menghasilkan sel anak haploid. Ya, sudah perbedaannya sudah terlihat jelas ya antara mitosis dan meiosis. Sudah jelas, dalam fungsinya aja sudah berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mitosis dan meiosis, yaitu perbedaannya nih teman-teman. Di mana perbedaan ini ada sangat signifikan ya. Yang pertama yaitu jenis selnya. Kalau misalnya mitosis itu, sel itu berasal dari sel tubuh, somatik. Sedangkan pada meiosis ini, jenis selnya itu untuk kelamin atau gamet. Yaitu kedua pembelahan. Pembelahan pada mitosis ini terjadi hanya 1 kali. Sedangkan pada pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali. Dan lebih kompleks, lebih lama, atau mungkin prosesnya tahapnya lebih kompleks itu hanya kepada meiosis. Sedangkan mitosis itu kurang-kurangnya hanya beberapa tahap saja. Lalu jumlah sel anakannya nih teman-teman, untuk mitosis itu terjadi cuma 2 sel anakan karena hanya melalui 1 proses. Sedangkan jumlah sel anakan pada meiosis ini terjadi 4 anakan karena dia melalui 2 proses. Nah, sifat sel anakannya itu bersifat diploid pada mitosis, yaitu sama dengan induknya. Dari awal sampai akhir itu dia sama dengan induknya. Sedangkan pada sel anakan pada meiosis itu haploid, beda dengan induknya. Nah, kelihatan kan karena proses dari itu sudah mulai kinesis langsung ke profase 2. Lalu tujuan dalam pembelahan sel mitosis ini untuk pertumbuhan dan perkembangan atau regenerasi sel tubuh kita. Misalnya sel tubuh kita yang sudah rusak akan digantikan oleh yang baru. Sedangkan pada meiosis ini terjadi gametogenesis. Gametogenesis adalah pembentukan sel-sel pada pria dan wanita dalam kelamin. Nah, sebelum kita memasuki itu, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu pengertian gametogenesis? Untuk materi tentang gametogenesis, yaitu proses pembentukan gamet jantan dan gamet betina, di mana gamet jantan ini menghasilkan sperma dan gamet betina menghasilkan ovum. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis. Jadi pria akan menghasilkan sperma. Di sini sudah terlihat tahapan dari spermatogenesis, bisa teman-teman lihat ya. Yang pertama yaitu spermatogonium, di mana dia bersifat 2N, yaitu diploid, di mana sel sperma germinal dalam tubulus seminiferus akan mengalami mitosis. Nah, spermatosit ini menjadi primer, sehingga melalui proses meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, menjadi haploid. Nah, pada tahap meiosis 2. Nah, setelah dia di proses meiosis kedua, ada spermatid, di mana sudah mulai membelah lagi menjadi spermiasi, dan sel sperma akan terbentuk lebih banyak. Dan karena kenapa sel sperma ini menghasilkan sangat banyak berjuta bahkan miliaran sel sperma. Lalu yang kedua yaitu oogenesis, yaitu pembentukan ovum pada wanita. Di mana proses ini tahapan yang pertama beda dengan spermatogenesis. Yang pertama yaitu oogonium, di mana dia bersifat diploid dari sel germinal follicle ovariumnya, lalu hanya memasuki tahap mitosis. Nah, dalam mitosis ini dia masih oosit primer. Nah, pas di tahap meiosis 1, oositnya sudah mulai berpisah nih teman-teman. Oosit sekunder. Nah, oosit primernya kebetulan kalau untuk wanita hanya menghasilkan 1 ovum saja, sehingga darinya prosesnya itu bisa membelah sel menjadi banyak, tetapi akan hanya menghasilkan 1. Nah, untuk lebih dalam lagi nih, untuk mengetahui tentang perbedaan apa sih antara spermatogenesis dan oogenesis, nah ada nih tabelnya nih teman-teman, yaitu perbedaan. Tujuannya nih, udah jelas ya, kalau spermatogenesis itu untuk pembentukan sperma, untuk laki-laki khususnya, dan oogenesis itu pembentukan ovum atau sel telur. Lalu selanjutnya tempatnya,
Kalau pembentukan spermatogenesis itu terjadi pada testis laki-laki dan wanita pada ovarium. Nah, untuk hasil dari spermatogenesis itu terjadi 4 sel sperma fungsional. Nah, yang kedua ini sudah jelaskan ya, yang berfungsi hanya 1 sel telur pada wanita dan 2 sel folosit. Yang keempat, pembelahannya. Nah, pembelahan pada spermatogenesis ini adalah pembelahan meosisnya terjadi secara simetris, sedangkan pada oogenesis ini pembelahan meosisnya terjadi secara asimetris. Lalu prosesnya, proses pada spermatogenesis ini terjadi secara terus-menerus tanpa henti, sedangkan oogenesis ini memiliki periode istirahat yang sangat panjang atau panjang. Misalnya kalian siklus menstruasi atau apa hanya pas tahap ovulasi, nah itu sudah memulai pembentukan oogenesis. Nah, lalu jumlah dari spermatogenesis sudah dijelaskan ya. Sel-sel asal sperma berkembang terus-menerus dan membelah sepanjang hidup, sehingga jumlahnya bertambah. Lalu jumlah pada oogenesis, ovariumnya mengandung semua sel yang akan berkembang menjadi sel telur, sehingga jumlahnya akan selalu berkurang. Makanya, pada perempuan ini sering terjadi menopause pada usia lebih lanjut. Sedangkan pada pria, mau sampai umur kapanpun, sampai meninggal pun, dia tetap akan menghasilkan sperma. Sedangkan wanita, sudah tahap menopause, dia tidak akan bisa memproduksi lagi sel telur. Nah, sekian dulu nih pembahasan dari aku terkait tentang pembelahan sel. Mohon maaf banget nih teman-teman kalau misalnya penjelasan aku membuat kalian bingung atau membuat kalian pusing. Tapi aku yakin kalian ini pasti bisa. Nah, buat kalian pengen tahu lebih dalam terkait materi pembelahan sel, boleh banget mencari di sumber literatur yang terpercaya dan informasi di internet ya. Nah, semoga pembahasan dari aku ini dapat membantu belajar teman-teman untuk belajar biologi. Yuk, tetap semangat belajarnya. Salam hangat, Makfani, teman biologimu.